Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali membahas tentang perseteruan antara Habib Rizik Syihab dan Bung Haji Rhoma Irama, di mana Bung Haji Rhoma Irama ini di dalam podcastnya membahas masalah Habib Ba'alawi. Dan Bung Haji Rhoma Irama mengatakan bahwa di kalangan Habaib Ba'alawi itu ada doktrin-doktrin pembodohan, doktrin-doktrin yang menyesatkan kaum muslimin. Akan tetapi dibantah oleh Habib Rizik Syihab kaum muslimin. Saat itu saya sebagai penceramah muda. Nah, penceramah saat itu ada satu Habib. Dia cerita, saya kaget-kaget ini. Itu kalau ada anak Habib, walaupun dia mabuk-mabukan, walaupun dia penzina, pencuri, penjudi, dia itu turunan Nabi. Jangan disakiti, jangan diomelin. Biarin aja. Dia itu ahli surga. Baru beberapa hari ini ada tokoh sudah lanjut usia, tahu-tahu bicara di podcastnya seenaknya. Oh, habaib ini ada doktrin begini begitu. Hati-hati. Saya nasihati Anda, jangan sampai nanti Anda su'ul khatimah. Umur sudah lebih dari 80 tahun, sudah tua, sudah lanjut usia. Jangan sampai su'ul khatimah. Takutlah kepada Allah, ittaqillah. Nah kaum muslimin, padahal apa yang disampaikan oleh Bung Haji Rhoma Irama di dalam podcastnya tersebut, ya, bahwasanya di kalangan Habib Ba'alawi itu ada doktrin-doktrin yang tujuannya adalah untuk mengangkat harkat, derajat, dan martabat para Habaib Ba'alawi. Doktrin-doktrin yang menyesatkan. Itu padahal ya memang adanya seperti itu kaum muslimin. Benar adanya. Tapi kata Habib Rizik Syihab, nggak ada katanya. Doktrin-doktrin Habib Ba'alawi yang seperti ini dan seperti itu katanya fitnah, nggak ada. Ini mungkin Habib Rizik Syihab ini nggak punya handphone ya, nggak punya handphone, kemudian nggak bisa main YouTube. Ya kalau bisa harusnya tahu ya, nggak usah ditutup-tutupi lah. Banyak doktrin-doktrin para habaib yang seperti itu ya. Banyak itu beredar video-video para habaib Ba'alawi yang menyebarkan doktrin yang luar biasa kaum muslimin. Ya, pokoknya klan Ba'alawi ini adalah klan istimewa, klan yang suci, yang dijamin masuk surga kaum muslimin. Ya. Contohnya seperti ini kaum muslimin. Ini Habib Rizik Syihab harus melihat video-video yang seperti ini kaum muslimin. Supaya apa? Supaya sadar bahwasanya memang di kalangan Ba'alawi itu doktrinnya luar biasa ya. Coba kita simak videonya kaum muslimin. Untuk jaminan masuk surga selama nasabnya itu benar, maka insya Allah dia tidak akan meninggal kecuali husnul khatimah. Semaksiat apapun, sesesat apapun, sebagai praktek dari Al-Quranul Karim, firman Allah, wa yutahhirukum tathira, disucikan oleh Allah sesuci-sucinya. Kalian ini adalah fardu. Ingat, fardu, bukan sunnah. Cinta kepada Habib, cinta kepada Habib, cinta kepada kalian ini adalah fardu. Ingat, fardu, bukan sunnah. Seorang Habib yang gila itu lebih utama daripada ulama amilin. Cinta kepada Habib, cinta kepada Habib, cinta kepada kalian ini adalah fardu. Ingat, fardu, bukan sunnah. Cinta kepada Habib, cinta kepada Habib, bukan sunnah, bukan mubah, apalagi makruh. Wajib, artinya kalau nggak dijalanin, ada orang nggak cinta, ada orang benci, wal iyadzubillah, maka dia keluar daripada ajaran ahlu sunnah wal jamaah. Jadi nggak perlu baca tafsir hafal kutubus sittah, hadis-hadis, kitab-kitab yang 9, hafal Mughnil Muhtaj, hafal segala macam kitab. Yang dibutuhkan hati yang bersih untuk cinta kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Tuh kaum muslimin ya, itu videonya. Berarti di podcastnya itu Bung Haji Rhoma Irama itu sudah membeberkan fakta, membeberkan data, membeberkan fakta bahwa benar di kalangan Habib Ba'alawi itu ada doktrin-doktrin yang nggak benar. Doktrin-doktrin yang tujuannya untuk mengangkat
klan Ba'alawi. Supaya apa? Klan Ba'alawi ini dianggap klan yang suci, nggak punya dosa, harus dicintai. Pokoknya apapun kondisinya harus dimuliakan. Coba itu tadi kaum muslimin, ya. Habib yang gila itu lebih utama daripada ulama amilin. Coba kaum muslimin. Ya. Di video lain ada yang mengatakan apa? Habib yang bodoh, ya. Satu Habib yang bodoh itu perbandingannya dengan 70 kiai yang alim. Coba kaum muslimin. Habib yang bodoh kok bisa lebih utama daripada ulama amilin? Coba. Dari mana asalnya statement yang seperti itu? Apa nggak doktrin namanya? Itu doktrin jelas. Padahal di dalam hadis, ya, di dalam ayat Al-Quran, banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan orang yang alim, orang yang berilmu. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hal yastawi alladzina ya'lamuna walladzina la ya'lamun. Apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Nggak sama kaum muslimin. Bahkan Rasulullah SAW di banyak hadis membicarakan tentang keutamaan orang yang berilmu. Ya. Keutamaan seorang alim dibandingkan seorang ahli ibadah. Itu keutamaannya seperti keutamaan cahaya bulan di malam bulan purnama di atas segala bintang-bintang. Itu keutamaan orang yang alim. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kan jelas kaum muslimin. Ya. Jadi di sini sebenarnya Bung Haji Roma Irama ini sudah membeberkan fakta bahwa benar adanya di kalangan Ba'alawi itu ada doktrin-doktrin yang nggak benar. Ya, tapi Habib Rizik membantah, mengatakan itu fitnah, bahkan mendoakan orang yang mengatakan seperti itu nanti matinya su'ul khotimah. Ya, dikhawatirkan matinya su'ul khotimah. Ya Allah. Padahal faktanya seperti itu kaum muslimin. Jadi ini bukan fitnah seperti yang disampaikan oleh Pak Rizik Syihab, ya. Dia itu turunan Nabi. Jangan disakiti, jangan diomelin. Biarin aja. Dia itu ahli surga. Dan saya kasih tahu, nggak ada tuh habaib punya doktrin begitu, nggak ada. Justru kalau habaib berbuat dosa double, lebih berat saudara, lebih parah dia, dan siksanya akan lebih keras. Saya cucunya Nabi Muhammad, kamu wajib cinta sama saya. Bukan saya yang tapi Al-Quran. Qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fillah. Itu Habib. Kalau udah baik, jangan dibenci. Kalau sampai tahu ada Habib mabuk, ada Habib mabuk ojo dikek duit. Kalau beras, ada Habib mabuk ojo dikek duit. Kalau beras. Tuh kan kaum muslimin. Padahal kalau kita mau mengulik-ngulik video para habaib kaum muslimin, apa yang disampaikan Bung Haji Roma Irama itu semuanya terbukti. Ya, ada ini. Ya kalau Habib mabuk, nakal, ahli maksiat, jangan dibenci. Ya. Habib yang suka judi, jangan dibenci. Ya. Tapi jangan dikasih duit, kasih saja beras katanya. Ini cocok dengan wacana ya, orang yang miskin karena senang judi online dikasih bantuan. Ya, sama persis yang seperti ini kaum muslimin, ya. Kalau ada Habib yang mabuk, Habib yang judi, Habib yang nakal, ya jangan kasih duit, kasih apa? Kasih beras. Ya jadi jangan dibenci. Jadi kalau nggak dibenci, gimana? Dibiarkan kenakalannya, nggak boleh dinasehati, nggak boleh dikritik, nggak boleh diluruskan. Ya, biarkan saja. Bila perlu, kalau dia sampai miskin karena berjudi, karena kemaksiatan, nggak punya rumah, kasih rumah. Nggak punya beras, kasih beras. Ya, pokoknya jangan benci. Ya, seperti itu. La ilaha illallah. Parah ini kaum muslimin. Ya, parah. Ya, memang seperti itulah doktrin-doktrin di kalangan habaib kaum muslimin. Ya, mereka ini dengan nasab yang mereka miliki, mereka maunya dianggap manusia paling mulia, manusia yang suci, yang harus dihormati, dimuliakan. Ya Allah. Jadi Pak Rizik Syihab ini ketika membantah Roma Irama, dia nggak nyiapkan data dulu kaum muslimin. Padahal ini yang kita tampilkan ini kaum muslimin, ini sebagian kecil. Ya.
Yang mungkin kalau kita ambil semua video-video doktrin-doktrin para habaib, ini mungkin bisa seharian ini videonya nih kaum muslimin ya. Bisa seharian betul kaum muslimin. Karena begitu banyak video-video dari para habaib yang isinya doktrin-doktrin yang seperti ini kaum muslimin. Ya, banyak sekali kaum muslimin. Padahal di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala jelas mengatakan, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin aw unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Allah Subhanahu wa taala menciptakan laki-laki, perempuan, menjadikan bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling mengenal. Dan yang terbaik di antara mereka, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara mereka, itu adalah karena takwanya. Bukan karena suku, bangsa, laki-laki, perempuan, bukan kaum muslimin, bukan ya. Bertakwa. Jadi siapapun kita, bangsa mana, keturunan apa, ya. Apakah kita laki-laki, apakah kita perempuan, apakah kita tua, muda, dewasa, ya. Asal kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan kita. Ya, salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.